terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Bicara mengenai manajemen pengendalian diri tadi sudah banyak dipaparkan oleh Pak Suryagiri. Kalau kita bicara mengenai emosi memang tidak akan ada habisnya ketika Betul. semua diturutkan begitu. Tapi kembali lagi kepada dasar kita, yakni keimanan. Bicara sedikit terhadap hubungan suami dan istri. Karena ini juga emosi seringkali dikaitkan dengan hubungan ini, Pak. Betul. Karena mungkin kalau pertemanan intensitasnya tidak terlalu banyak gitu ya. Iya. Tapi karena ketika suami dan juga istri dalam hal pengasuhan, ekonomi, sosial dan lain sebagainya, seringkali emosi yang sebenarnya tidak seharusnya dan seperlunya terjadi bisa saja terjadi bahkan sampai pada ujung perceraian begitu. Nah, sejauh mana sebenarnya suami memahami istri, istri juga memahami suami dengan berbedanya karakter dan berbedanya keluarga begitu ya, dan ditambah lagi berbedanya kemampuan untuk menahan emosi itu tadi, Pak. Ya kalau kita dalam lingkup keluarga itu kan, pertama kita mau berkeluarga itu untuk apa kan gitu ya. Kembali ke ini. Iya, nawa itu kita apa gitu kan berkeluarga itu. Apakah keluarga kita itu hanya untuk melampiaskan nafsu syahwat saja? Tapi kalau kita ingin menciptakan yang namanya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah itu, maka kita harus pertama saling pengertian ya. Meredam emosi itu ya harus, kalau misalnya apa istilahnya, tensinya Tensinya tinggi tinggi gitu yang ya, laki-laki. yang suami tinggi ya istri harus meredam kan gitu. Begitu juga istri, Kebalik. suami harus meredam. Jadi Kalau bukan berarti juga dalam hal ini suami ketika istrinya mungkin lagi emosi menganggap itu sebuah bentuk kedurhakaan gitu ya. tidak, sekarang itu yang namanya manusia itu kan diciptakan oleh Allah itu apa namanya, diberikan nafsu ya. Nah, nafsu itu apabila tidak dikendalikan oleh rasio akal gitu ya, maka ini berbenturan terus kan gitu. Nah, di dalam lingkup keluarga, suami istri juga seperti itu. Jadi kita harus saling mengalah ya. Saling mengalah itu tujuannya bukan kita itu yang sebagai seorang suami itu bahwa harus merasa lebih dominan. Kamu begini enggak sebenarnya. Kenapa? Karena kondisi saat ini berbeda pada zaman-zaman dulu. Ya, zaman orang tua saya kan ibu cuma di rumah kan ya. Nah, sekarang ibu kerja, saya kerja kan gitu ya. Nah, masing-masing pekerjaan itu pasti memiliki kelelahan yang berbeda-beda. Betul. Nah, harus kita cocokkan kita cocokkan itu waktunya. waktunya. Jangan sebagai seorang istri, seorang suami kadang mau nyuci piring itu keliru kan gitu. Tidak mau nyuci pakaian itu keliru. Nah, sekarang harus itu saling topang menopang kan gitu. Nah, begitu juga kita mengayomi anak. Bagaimana kita kalau orang tua marah gitu ya dengan anak, ibunya yang melembutkan terhadap anak itu supaya anak harus itu mengerti. ada salah satu begitu ya. Ibunya marah dengan anak, kita mendekati anaknya, bilang mama begini itu betul, kamu harus begini. Nah, baik. Nah, Dan itu sebagai edukasi juga iya, mungkin Pak ya, edukasi terhadap lingkungan keluarga. mengelola emosi sejak dini mungkin dalam hal pemahaman dia kenapa orang tersebut bisa marah Betul. dalam hal ini. Iya. Tapi kalau kita bicara tadi sempat disinggung mengenai waktu, Pak. Waktu di sini kan banyak orang, banyak juga cerita-cerita yang menyebutkan bahwa banyak orang yang kemudian juga dalam kubur saat ininya meminta waktu sedikit saja untuk bisa bersujud kepada Allah begitu ya. Iya. Di 24 jam kita sendiri kan kadang nggak kerasa, Pak ya. Betul. Jangankan 1 hari, setahun pun. Setahun pun juga dirasa cukup sebentar. Luar biasa singkat begitu. Dan tiba-tiba di tengah kondisi hal tersebut juga kadang yang namanya keimanan dan tadi sudah kita bahas sedikit bahwa ada kadang naik, ada kadang turun begitu. Dan kita tidak tahu selama 1 tahun itu porsinya mungkin yang lebih banyak yang mana. Iya. Yang bisa dibilang lebih banyak ibadahnya atau lebih banyak yang emosinya. Hal yang mungkin di luar dari seharusnya begitu. Apa yang seharusnya dilakukan seseorang selain manajemen pengendalian diri tadi sudah kita bahas, manajemen waktunya untuk dalam kehidupan sehari-hari? Manajemen waktu itu begini ya, kalau dalam konsep kita itu bahwa waktu itu ada 1 kali 24 jam. Nah, 8 jam
kita bagi tiga idealnya gitu ya. Bagi tiga. Yang pertama untuk kerja gitu ya, 8 jam. Karena waktu kerja itu biasanya terhitungnya 8 jam. Nah, untuk istirahat itu 8 jam. Untuk istirahat itu 8 jam ya. Terus yang untuk ibadah dan sosialnya itu 8 jam idealnya kan gitu. Nah, cuma sekarang itu yang jadi problem itu sholat aja seperti dikejar waktu gitu kan. Nah, ini yang jadi masalah itu Apalagi dalam yang tidak sholat begitu, iya Pak. apalagi tidak sholat kan gitu. Jadi kalau kita mau memanage waktu itu sebenarnya kunci utamanya adalah pada pelaksanaan kita melakukan ibadah sebenarnya. Jadi kalau sudah ibadah itu kita tertata dengan rapi, yang lain itu mengikuti kan gitu. Nah, kalau kita ibadah kita pontang-panting, ini juga pontang-panting. Kenapa? Karena jiwa kita secara psikologis kan tidak tenang kan gitu. Apalagi sholatnya termasuk di ujung tanduk terus gitu ya, fawailul musallin, waktunya mau habis udah. Nah itu sih sebenarnya yang menjadi momok sekarang itu. Jadi kalau kita mau melakukan kunci utamanya itu adalah kita mau melakukan aktivitas yang baik itu adalah utamakan melakukan ibadah dulu kan gitu. Ibadah dulu kuncinya. Nah dengan ibadah itu kalau kita mulai pekerjaan itu mulai ucapkan istighfar, insya Allah berjalan dengan baik kan begitu mana kuncinya dalam Baik. Islam. Baik, itu yang tampaknya memang harus kembali kita jalankan. Iya. Karena banyak juga dari kita sebelum baca bismillah bahkan dibikin story dulu ya kan Pak, Iya, di betul. video dulu atau di Iya, foto bahkan mungkin. betul. Perbedaan itu mungkin harusnya kita kembalikan bahwa setiap apapun agendanya mungkin karena kita sebagai seorang muslim dan juga muslimah, alangkah lebih baiknya yang memang sesuai dengan anjuran Nabi itu tadi Pak. Betul. Terakhir yang mungkin juga berkaitan dengan diri dan juga waktu Pak. Kadang kan yang namanya kondisi di dalam diri kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi ke depan begitu Betul. ya. Seringkali juga adanya penyesalan, seringkali juga adanya hal-hal yang mungkin tidak dianggap sesuai berjalan apa yang menjadi keinginan begitu. Emosi di sini kan bisa diinterpretasikan atau diartikan bisa emosi yang marah-marah, ada juga emosi yang sifatnya memendam, kecewa, Betul. perasaan jengkel ataupun juga kufur Betul. dengan apa yang dirasakan atau hal yang kemudian didapatkan begitu. Nah, sejauh mana untuk bisa mengelola itu semua, Pak? Di luar dari hal yang memang sudah terjadi. Yang pertama itu manusia kuncinya ya, kuncinya orang kalau kita mau tenang, tidak emosional dan sebagainya itu adalah kuncinya. Kita perlu mensyukuri hidup sebenarnya. Nah, jadi mensyukur hidup itu apa? Mensyukuri nikmat. Ya, nikmat yang diberikan Allah itu lebih besar dari apa yang kita lakukan dalam mengabdikan diri kita kepada Allah kan gitu. Contoh saja, kita ini diberikan oleh Allah kaki gitu ya. Kita bisa berjalan dengan baik. Tapi orang ada juga yang kakinya memang sejak lahir tidak ada, tetapi aktivitas ibadahnya kuat dan sebagainya Jauh melebihi dari yang punya kaki. jauh melebihi dari orang yang sempurna gitu ya. Nah, maka ketenangan jiwanya dan kebersihan hatinya itu kan lebih tenang, dia lebih mensyukuri hidup dia daripada orang-orang yang lengkap kaki, karena dia tidak mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat Allah itu ya pertama kita harus melaksanakan kewajiban yang kita lakukan sebagai seorang muslim, sholat, puasa, bayar zakat. Rukun Islam tadi. Iya, sesuai dengan rukun Islam itu. Mengimani dengan baik dan mulai dari pada Allah, Nabi, qada dan kadarnya itu. Itu sebenarnya yang bisa kita kalau kita memang tidak mengendalikan yang sejak awal ya, akhirnya dalam kehidupan itu apakah berkeluarga, apakah bermasyarakat pasti cekcok terus kan gitu. Baik, artinya memang balik lagi adalah rasa syukur dengan apa yang sudah diberikan begitu terhadap nikmat yang sifatnya sementara ini. Betul. Atau yang sifatnya ujian untuk bisa lanjut ke tahap lebih tinggi begitu. Terakhir kesimpulan yang ingin disampaikan dalam tema pada hari ini.
Kesimpulan yang dari tema yang saya sampaikan pada hari ini adalah bahwa manajemen diri itu adalah kemampuan seseorang mengatur dirinya baik dari segi penampilan dirinya, terus menata emosionalnya, mengaktualisasikan dirinya dan menata waktu dengan sebaik-baiknya. Dengan penataan waktu yang ada itu, maka manusia itu menjadi seorang yang muslimah yang baik, dan disinilah letaknya bahwa manusia akan menjadi yang dikatakan insan kamil. Itu yang menjadi harapan kita Iya, semua begitu. Insan kamil adalah menjadi tujuan utama, betul. tapi terlepas dari kekurangan apa yang ada di dalam diri, kembalikan lagi kepada semua dari kita adalah hambanya Allah yang Amin. memang bertugas untuk beribadah dan untuk bisa meminimalisir apa yang memang tidak seharusnya dilakukan. Kalaupun memang melakukan sudah terlanjur begitu ya, maka Betul. segeralah untuk meminta ampun Minta dan ampun dan meminta maaf. Dan itu menjadi PR bagi kita semua. amin. Dan terima kasih Ya, Pak Surya Giri yang sudah sama-sama. hadir di studio Dita TV. Sehat selalu bersama keluarga Pak. Iya. Dan semoga apa yang disampaikan tadi membawa keberkahan dan kebermanfaatan bagi para pemirsa di rumah. Dan terima kasih juga para pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan tayangan ini. Kami mengajak untuk tetap mengedepankan protokol kesehatan karena kita masih dalam masa pandemi. Akhirnya saya Gusti Muhammad Hermawan dan Pak Surya Giri mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.